Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alih wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Habib Abdul Hasan. Saya merupakan mahasiswa di kampus IIP Persis Garut, jurusan PAI, kelas karyawan, kelas 5B. Teman-teman, video ini dibuat tujuannya untuk memenuhi tugas pada matkul sosiologi yang diampu oleh Ustadz Imam Sofyan MA. Jadi insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang struktur sosial dan tindakan sosial, yang mana saya akan membagi menjadi dua bahasan besar. Yang pertama tentang struktur sosial dan yang kedua yaitu tentang tindakan sosial. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang struktur sosial. Struktur sosial ini singkatnya boleh kita pahami sebagai kerangka masyarakat. Nah, maksudnya adalah tatanan atau susunan hubungan antara individu dalam masyarakat. Nah, supaya lebih gampang kita umpamakan, jadi teman-teman bayangkan bahwa struktur sosial ini bagaikan atau sebagai bayangkan sebagai sebuah bangunan. Nah, struktur sosial adalah kerangka yang menguatkan atau menyatukan semua bagian-bagian itu. Nah, struktur sosial ini kurang lebih memiliki 5 unsur utama. Yang pertama yaitu tentang status. Status ini adalah posisi seseorang dalam masyarakat. Nah, tentu sebagaimana kita ketahui bahwa di masyarakat itu posisi atau status orang itu kan beragam, berbeda-beda. Seperti misal contoh, ada yang jadi guru di antara masyarakat itu, ada yang jadi dosen, ada yang jadi siswa, beragam. Nah, itu yang pertama, unsur yang pertama yaitu tentang status. Yang kedua yaitu peran. Peran ini maksudnya tindakan yang diharapkan dari setiap orang sesuai statusnya. Nah, tadi kan kita ketahui di masyarakat ada yang statusnya sebagai guru, dosen. Nah, maksud peran sesuai statusnya ini adalah misalkan guru dan dosen perannya mengajar, mahasiswa terus juga siswa itu belajar. Nah, itu unsur yang kedua, peran. Unsur yang ketiga adalah kelompok sosial. Maksudnya kumpulan orang yang memiliki kesamaan. Misal contohnya adalah komunitas. Nah, komunitas ini kan merupakan kumpulan individu yang memiliki kesamaan, baik itu perspektif, ide, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat unsurnya adalah lembaga sosial. Lembaga sosial ini sistem yang mengatur perilaku. Nah, misal contoh ada agama dan lain sebagainya. Nah, agama ini kan mengatur perilaku seseorang atau sistem yang mengatur perilaku individu itu gitu. Nah, yang terakhir, unsur yang terakhir dari struktur sosial adalah stratifikasi sosial. Artinya pembagian masyarakat menjadi lapisan-lapisan tertentu. Misalkan di masyarakat luar sana ada istilah kasta. Nah, ini kan pembagian dalam masyarakat tertentu ya. Nah, itu 5 unsur besar atau 5 unsur utama dari struktur sosial. Terus ada contoh struktur sosial. Misalkan unit sosial yang terkecil. Contohnya adalah keluarga gitu. Atau misalkan yang agak besar sedikit, yang mana ini adalah tempat bersekolah dan bersosialisasi. Namanya sekolah, tentunya tempat belajar dan sebagainya. Juga ada yang lebih besar, cakupannya semakin luas, yaitu negara. Nah, yang mana negara ini sistem yang mengatur masyarakat.
ia menjamin kesejahteraannya, ia menjamin keamanannya, ia menjamin pendidikannya. Nah, itu struktur sosial yang cakupannya lebih luas, yaitu negara. Terus fungsi dari struktur sosial ini kurang lebih ada 4. Yang pertama, menjaga ketertiban. Yang kedua, memfasilitasi interaksi. Seperti contoh tadi kan adanya komunitas yang memiliki kesamaan. Mereka kan suka ada tuh majelis-majelis atau pertemuan-pertemuan, atau istilah modernnya yaitu nongkrong ya. Nah kan, di nongkrong di pertemuan ini itu seolah-olah memfasilitasi individu untuk berinteraksi dengan orang lain atau dengan masyarakat luas. Nah, yang ketiga fungsinya membagi tugas, ya, itu menentukan tugas atau peran masing-masing. Seperti tadi, guru ya mengajar gitu, atau siswa ya belajar, karyawan ya bekerja, dan seterusnya. Nah, fungsi yang terakhir itu menjamin kelangsungan hidup. Dengan adanya struktur sosial ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu fungsinya. Yang terakhir dari pembahasan struktur sosial yaitu emang apa sih gitu ya? Apakah struktur sosial ini membantu kita enggak? Nah, ternyata membantu. Yang pertama, membantu menganalisis masalah sosial. Nah, dengan adanya struktur sosial, statusnya ya, seperti tadi perannya, itu memahami akar masalah. Nah, baru muncul yang kedua, membantu kita merancang solusi setelah kita mengetahui akar masalahnya. Nah, merancang solusi hingga akhirnya keluarlah solusi yang lebih tepat gitu. Yang terakhir, struktur sosial ini bisa membantu kita berinteraksi secara efektif ya. Dengan artian individu itu semakin berbaur ya, semakin sadar akan membutuhkan terhadap individu yang lain. Yaitu bahasan besar yang pertama, yaitu mengenai struktur sosial. Nah, pembahasan besar yang kedua yaitu tentang tindakan sosial. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh ya, ada bab penting dari tindakan sosial. Harus kita ketahui bahwa tidak setiap perilaku yang seseorang atau individu itu lakukan termasuk terhadap tindakan sosial. Nah, maka di pembahasan pertama tentang tindakan sosial yaitu tentang kriteria tindakan sosial atau kriteria perilaku yang bisa disebut sebagai tindakan sosial. Yang pertama, kriterianya adalah ketika perilaku itu memiliki makna subjektif. Artinya, tindakan itu bukan asal-asalan atau bukan random, tetapi si tindakan tersebut atau perilaku tersebut itu emang sejak awal disadari untuk dilakukan dan memiliki arti atau makna tertentu. Maka sebagai contoh misalkan orang yang memiliki sakit lah ya, atau sakit di jiwanya, atau orang yang tidak sadar, ketika mereka melakukan suatu perilaku maka tidak bisa disebut sebagai tindakan sosial, karena tindakan sosial itu emang disadari, bukan random, bukan asal-asalan dan lain-lain. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, si perilaku atau tindakan ini ditujukan untuk orang lain atau memperhitungkan tindakan individu lain. Jadi ketika sebuah perilaku atau tindakan itu ditujukan buat diri sendiri, maka itu bukan termasuk tindakan sosial. Jadi emang perilaku ini harus ditujukan untuk orang lain atau perilaku kita merespon terhadap perilaku orang lain. Nah, itu kurang lebih 2 kriteria perilaku atau tindakan bisa disebut sebagai tindakan sosial. Nah, pembahasan terakhir mengenai tindakan sosial yaitu ada tipe-tipe sosial menurut Max Weber. Nah, menurut Max Weber, tindakan sosial itu atau memiliki 4 tipe. Yang pertama, tindakan rasional instrumental atau biasa juga disebut tindakan rasional murni. Maksudnya,
tindakan yang tujuan dan cara mencapainya murni atau sepenuhnya rasional, sesuai akal gitu. Seperti contoh misalkan tindakan belanja, ya. Kan ini untuk orang lain ya, kita belanja terhadap orang lain. Nah tadi tujuannya rasional. Ya jelas kan, ketika seseorang belanja tujuannya mau membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan caranya pun rasional, yaitu dengan barter, tukar menukar. Satu punya uang, satu punya barang. Misalkan tadinya contoh belanja beras akan beragam ya harganya, ada yang 13.000, ada yang 10.000, ada yang 14.000 dan seterusnya. Nah cara membelinya kan dengan barter, dengan uang gitu tadi ya. Nah terus itu kan termasuk rasional, itu termasuk rasional. Nah terus pertimbangannya juga rasional. Maksudnya rasional, pertimbangannya adalah ketika kita beli beras yang harganya 10.000, kita pertimbangkan ini harganya cocok nggak 10.000 teh gitu. Atau ketika kita beli yang 10.000 malah yang 9.000, nah kan ini nggak cocok. Pertimbangannya juga rasional seperti itu. Nah itu tipe yang pertama, yaitu tipe tindakan rasional instrumental atau tindakan rasional murni. Nah yang kedua ada tindakan rasional nilai. Nah, maksudnya adalah tindakan yang tujuannya telah ditentukan oleh nilai-nilai ideologis atau agama. Nah sementara cara atau instrumen atau alatnya itu ditentukan oleh pertimbangan rasional, dimengerti dengan akal. Kayak seperti contoh misal sedekah, infak, terus zakat kan. Nah kan itu emang motifnya nilai atau maksudnya keagamaan. Kalau di Islam misalkan zakat untuk membersihkan harta kita, infak dan memiliki keutamaan di dalam agama kita di Islam dan sebagainya, dengan artian motifnya nilai keagamaan. Nah terus caranya juga rasional, ada amilnya, ada pengelolaannya, terus kita bisa dicerna oleh akal lah gitunya, rasional. Juga pertimbangannya juga rasional gitu, tidak ada paksaan. Kalau dalam zakat ketika kita tidak mampu ya tidak mesti zakat. Terus kalau misalkan kita tidak mampu infak, sedekah juga tidak perlu. Terus kalaupun mampu itu disesuaikan ya, sesuai kebutuhan sesuai kepemilikan kita kan gitu, tidak ada paksaan. Pertimbangannya juga rasional, masuk akal. Itu tipe yang kedua, yaitu tindakan rasional nilai. Nah tindakan yang ketiga yaitu tentang tindakan tradisional. Artinya tindakan yang berasal dari warisan turun-temurun tanpa refleksi sadar atau tanpa perencanaan. Dengan artian semua orang atau banyak ya orang-orang juga sama melakukannya karena sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Seperti contoh misal ketika kita datang liburan pakai baju santai. Nah baju santai itu ketika kita pakai kaos misalkan ya, celana pendek, nah itu disebut santai. Nah siapa yang mencetuskan emang gitu santai teh? Atau ketika kita formal pakai kemeja, pakai jas, emang itu yang disebut formal teh? Terus alasannya kenapa? Nah kan kita tidak bisa jawab karena itu tradisional ya. Karena kita paling bisa menjawab ya karena turun-temurun sudah dari sananya gitu, atau sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah tindakan seperti ini disebut tindakan tradisional menurut Weber. Nah yang terakhir tipe tindakan afektif, artinya tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan bukan rasional, karena perasaan yang mendalam gitu. Seperti misal tentang jatuh cinta ya, tindakan jatuh cinta atau menyukai seseorang. Nah kita sebelum misalkan ya mendapatkan perempuan atau pasangan, sebelum menemukan pasangan tersebut kita kan memiliki kriteria, misalkan harus baik, harus ganteng, harus cantik misalkan. Nah tapi ketika sudah jatuh cinta terhadap seseorang,
walaupun itu misalkan enggak ganteng ya. Ada orang yang mengatakan, kenapa kamu teh jatuh cinta sama si A sama si B, padahal kan dia tuh enggak ganteng. Tapi karena udah cinta banget, perasaannya meluap, ada gimana lagi, itu udah cinta. Nah, seolah-olah kriteria yang kita buat secara rasional tadi ditabrak gitu. Kenapa? Karena tindakan ini muncul karena perasaan yang meluap. Nah, itu menurut Weber disebutkan sebagai tindakan afektif yang muncul karena perasaan. Nah, gitu. Tapi teman-teman harus menjadi catatan bahwa kadang dalam tindakan sehari-hari, sebuah tindakan itu kerap merupakan gabungan dari dua atau lebih dari tipe tindakan. Misalkan tindakan rasional nilai tadi keagamaan disamakan dengan perasaan ya, atau tindakan afektif disatakan dengan rasional. Kadang kita mencintai seseorang karena rasional. Intinya di kehidupan sehari-hari itu bisa kita temukan tindakan itu merupakan gabungan enggak dari dua, bahkan bisa 3 atau 4-empatnya gitu ya. Nah, itu merupakan pembahasan dari menurut maksudnya pembahasan tindakan sosial menurut Max Weber. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai struktur sosial dan tindakan sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu murni dari kesalahan saya pribadi. Itu saja doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.